pertolongan kita dalam ibadah kunjungan rumah tangga, mengunjungi keluarga Ibu Frida Tolangi di tempat ini, sekaligus mengenang meninggalnya orang tua terkasih Bapak Pendeta Matius Tolangi. Ibadah ini jadi dalam nama Tuhan Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Silahkan duduk. Kesempatan yang indah ini ketika 1 tahun dalam kenangan, 1 tahun menerima segala kasih karunia Tuhan. Saya silakan Ibu Frida, keluarga untuk datang di depan sini, akan membaca sesuai dengan liturgi yang ada ini. Sini. Puji-pujian dan ungkapan syukur. Suara jemaat bersama dengan suara Ibu Frida. Mari kita bersama konsentrasi. Puji-pujian dan ungkapan syukur. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, sebab memuji layak bagi orang yang takut kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kasih setianya kekal selama-lamanya. Ia telah meluputkan kita daripada dunia orang mati, sebab berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu, dan akan menyerukan nama Tuhan sepanjang masa. Mulia-mulia namanya. Mulia, mulia namanya. Bagi Yesus kemuliaan, puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat. Bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja berkat. Mulia, mulia namanya. Sang penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Persekutuan jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, kita akan siapkan bagian perikop saat ini. 1 tahun dalam kenangan, 1 tahun dalam menerima kasih karunia kemurahan Tuhan buat keluarga Ibu Frida Tolangi di tempat ini. Wahyu pasal 1, Wahyu pasal 1 dibaca ayat 17 dan ayat 18, dibaca oleh Ibu Frida. Saya mohon datang di Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai 18. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang terakhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah,
aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Terima kasih Ibu Frida yang membaca bagian firman Tuhan. Terima kasih buat kita semua yang boleh fokus pada bagian firman Tuhan yang menjadi bagian pemberitaan firman Tuhan. 1 tahun dalam kenangan, 1 tahun menerima berkat Tuhan. Begitu ya Ibu Frida? Iya. Syukur dan terima kasih kita aturkan kehadirat Tuhan. Tuhan baik, sangat baik. Walaupun 1 tahun yang lalu duka cita yang sangat-sangat mendalam ya dialami oleh kita orang semua yang ada, apa terlebih oleh Ibu Frida bersama tentu kakak adik ya, semua kaitan dengan keluarga besar Tolangi ya. Dan saat ini saat yang tepat kita bersama-sama berhimpun. Kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan atas segala kuasa yang dinyatakan, bahkan kasih-Nya juga tetap Ia nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita orang semua ya. Apa terlebih khusus buat keluarga Tolangi yang saat ini tentu boleh berhimpun, ada yang dari Toro ya, ada yang dari Toro ya, dan dari tempat-tempat lainnya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan bersama kaum keluarga, pada kesempatan yang sangat baik ini kita perhatikan bagian firman Tuhan dalam bagian kitab Wahyu. Wahyu pasal 1, memperhatikan bagian Wahyu pasal 1 ini, kita perhatikan dengan baik bahwa Wahyu Yesus Kristus itu ditujukan kepada Yohanes yang mendatangkan satu kebahagiaan, sehingga setiap orang yang membaca, setiap orang yang mendengar, diharapkan dia boleh menerima apa yang menjadi manfaat dalam kehidupan ini menuruti firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, Yohanes menyebut dirinya sebagai saudara, dan kalau dia katakan juga persekutuanmu, yaitu jemaat. Kalau dikatakan dalam kesusahan, Ibu Frida lepas dari kesusahan? Amin ya. Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan. Amin. Iya. Dari perikop ini memang di sini disebutkan Yohanes sebagai saudara dan sekutu, yaitu jemaat dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus Kristus. Perhatikan itu ayat 9 yang bawa Alkitab ataupun tab-nya. Apa artinya? Ini berarti bahwa jemaat yang ada pada waktu itu sedang berada dalam kesusahan. Kesusahan itu timbul karena adanya hambatan dan juga adanya tekanan terhadap orang-orang Kristen yang pasti itu dilakukan oleh para penguasa pada waktu itu. Itulah penguasa Romawi. Namun, saudara-saudara, kesusahan itu tidak mengurangi kesetiaan Yohanes dan juga kesetiaan jemaat untuk tetap menantikan Yesus Kristus. Nah, ini satu hal yang perlu kita bersama-sama selalu ingat, ya. Apalagi Ibu Frida bersama tentu keluarga ya semuanya. 1 tahun yang lalu, ya, kita ingat di sini kita melaksanakan pelepasan, tangisan, ya, luar biasa karena ditinggalkan oleh orang tua yang sangat dikasihi dan mengasihi, ya. Dan saya percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan Ibu Frida bersama keluarga. Tuhan tetap mendampingi, Tuhan tetap hadir, menyatakan providensi
siadenya, penyertaannya, keselamatannya, kasih sayangnya. Nah, itulah yang senantiasa boleh diterima pasti oleh keluarga dalam kehidupan ini, walaupun ada juga pergumulan-pergumulan yang dihadapi dalam hidup ini. Yang namanya hidup adalah pergumulan. Itu realita, itu fakta. Tidak ada seorang pun di dunia ini hidupnya happy-happy terus, ya. Tetapi dalam hidup ini mengalami pergumulan, mengalami juga kesusahan. Seperti yang dialami juga oleh jemaat yang ada ketika Yohanes menerima wahyu ini yang ditujukan kepada jemaat. Termasuk kita sebagai jemaat GPID Getsemani Mayusa Palu, ataupun jemaat-jemaat yang mendengar YouTube saya ini, dimanapun Anda, saudara berada, kita senantiasa bergumul dalam pergumulan ini, tetapi bergumul di dalam dan bersama Tuhan. Kesusahan yang ada itu, pergumulan yang ada, tidak mengurangi kesetiaan kita sebagai jemaat, sebagai orang-orang percaya, supaya tetap setia kepada Yesus sampai akhir hayat. Bahkan menantikan Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah datang ke dunia ini. Nah, mulai hari Minggu, tanggal berapa hari Minggu yang akan datang ini? Kita sudah masuk Minggu 27 November. Tak terasa, Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah. Masa penantian. Pertama menanti, merayakan Yesus Kristus lahir, Natalnya. Kedua, gimana dalam kehidupan ini kita persiapkan diri kita, hati kita, jiwa kita, menanti kedatangannya yang kedua kali. Kapan itu ibu-ibu, bapak-bapak? Halo? Tak diduga dan tak dinyana, seorang pun tak tahu. Karena itu berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya jangan sampai ia datang kita didapati hanya sumantai saja, tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, pelayanan-pelayanan yang sudah ia percayakan untuk kita lakukan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari kita melihat di sini bahwa sesungguhnya dalam kehidupan ini Tuhan selalu memberikan kekuatan ketika kita lemah. Betul? Tuhan memberikan kita penghiburan ketika kita dalam keadaan berduka cita. Seperti 1 tahun dalam kenangan, 1 tahun dalam menikmati kasih karunia berkat Tuhan. Betul Ibu Frida? Iya. Karena itu dalam menghadapi berbagai tantangan, situasi sulit sekalipun dalam hidup ini, kita harus tetap memiliki iman. Miliki apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Iman. Iman yang kita miliki tentu tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus yang bangkit. Ya. Dia adalah sumber kekuatan kita. Dan ketika menghadapi tantangan dalam segala bentuknya, kita dimampukan olehnya menghadapi tantangan dalam kehidupan ini. Sebab Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia ini, nah, yang kita nantikan masa raya Natalnya, nanti kita akan masuk dalam masa raya Advent, ya. Dan kita juga menanti kedatangan yang kedua kali, karena kita beriman kepadanya. Dia hidup, dia bangkit, bahkan dia berkuasa di sorga dan di bumi. Dia menunjukkan bahwa dialah Allah, dialah Tuhan yang penuh kuasa dan kekal,
yang tidak dapat diatasi dan dibatasi oleh kuasa apapun juga, termasuk kuasa maut. Itu karena dia hidup, dia bangkit, dia berkuasa di surga dan di bumi. Ini jaminan buat kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, buat keluarga Ibu Frida Tulangi. Jaminan kita sebagai orang percaya supaya dalam hidup ini kita tetap hidup dalam kerajaan Allah yang kekal, yang pastinya nanti digenapi pada kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Ini berarti mutu, kualitas kehidupan kita dalam iman sebagai manusia yang percaya kepadanya harus dibuktikan. Kita nyatakan kepadanya bahwa Dia adalah Allah. Di dalam Yesus Kristus yang telah bangkit, Dia memiliki kesetiaan, dan kita juga dipanggil tetap setia, hidup dalam kerajaan Allah. Segala sesuatu di dalamnya sudah diletakkan dalam kerangka kerajaan Allah yang kekal itu, di mana Kristus dia hadir, dia selaku nabi, imam, dan raja. Yesus Kristus raja, nabi, imam. Nah, itu jabatan-jabatan yang dimiliki oleh Yesus Kristus luar biasa. Nah, oleh karena itulah dalam kehidupan kita, ketika kita hadir di sini bersama-sama dengan keluarga Ibu Frida Tulangi, 1 tahun dalam kenangan, 1 tahun dalam menerima kasih karunia, berkat yang Dia berikan. Kita syukuri semuanya, bersyukur kepada Tuhan. Kalau dalam bagian firman Tuhan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 hingga ayat 18, di situ dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Ada sukacita Ibu Frida Tulangi? Amin, ada. Bersama semua ya, bukan cuma Ibu Frida, kita pun semua yang ada. Tetaplah berdoa. Ada doa? Ada. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Inilah yang hendaknya menjadi pegangan, pedoman dalam kehidupan kita, menikmati kehidupan di dalam Yesus Kristus, landasan yang kokoh, landasan yang kuat, dan itulah yang akan menjadikan kita di dalam dan bersama Dia tetap teguh. Amin. Tiada lain landasanku, tiada lain landasanku, hanyalah pada darah-Mu. Tiada lain harapanku, ku bersandarkan nama-Mu. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh.